Untuk memulai develop aplikasi menggunakan React, kita membutuhkan dua library. Yang pertama React itu sendiri, lalu yang kedua adalah React DOM. Kita bisa mengambil kedua library tersebut dari website unpackage.com. Website ini adalah sebuah website yang akan menampilkan library yang sudah diupload ke dalam npm. Di sini kita bisa scroll. Di sini ada contoh mengambil file React. Kita klik saja. Nah, pada saat recording kali ini, saya menggunakan React versi 16.13.1. Untuk mengambil filenya, kita ke folder UMD. Lalu karena kita dalam development, kita bisa mengambil react.development.js. Kita klik aja. Di sini kita view raw. Nah, ini adalah coding React secara keseluruhan. Kita bisa copy saja. Lalu kita buka di dalam editor kita. Saya menggunakan VS Code di sini. Sebelum kita menutup body, kita menambahkan sebuah script, berikan src source, yaitu URL yang udah kita buat sebelumnya. Jangan lupa ditutup. Nah, package kedua adalah React DOM. Sama kayak tadi, kita ke unpackage.com, lalu kita ke /react/dom, kita berikan slash lagi di ujungnya. Nah, ini kita menggunakan React DOM dengan versi yang sama, 16.13.1. Lalu kita bisa ke folder UMD. Lalu kita bisa mengambil yang bagian development. Sebenarnya perbedaannya apa sih antara development dengan production? Di dalam development kita akan diberikan warning-warning ketika kita melakukan coding. Kita pilih view raw di sini. Lalu kita copy URL-nya. Lalu kita masukkan ke sini. Script, src. Di sini mungkin teman-teman berpikir, kenapa sih kita membutuhkan dua library untuk develop aplikasi React? Script pertama ini digunakan untuk membuat sebuah elemen menggunakan React. Dan juga di dalam script ini terdapat coding untuk membuat komponen, props, state, dan API lainnya. Lalu yang kedua, React DOM digunakan untuk merender elemen yang kita buat sebelumnya. Kenapa sih tidak digabungkan saja kedua hal tersebut? Secara konsep, React ingin satu elemen yang kita buat bisa digunakan di berbagai macam platform. Contohnya, ketika kita membuat dalam website, kita menggunakan React DOM ini. Nantinya, ketika kita ingin mendevelop aplikasi mobile, kita bisa menggunakan render yang lain, misalnya React Native. Ataupun nanti, kita bisa merendernya ke dalam virtual reality, satu elemen yang bisa digunakan di berbagai macam platform. Nah, lalu gimana sekarang caranya membuat elemen di dalam React? Kita membuat sebuah script baru di bawahnya. Lalu untuk membuat elemennya, kita bisa menuliskan react.createElement. React.createElement akan menerima 3 parameter. Parameter pertama adalah elemen yang kita ingin buat. Misalnya kita dalam HTML, kita bisa membuat tag yang ada. Misalnya kita membuat sebuah div. Nantinya, kita juga bisa membuat tag yang tidak ada, atau tag buatan kita sendiri. Nah, parameter kedua adalah atribut yang bisa kita masukkan ke dalam tag ini. Untuk sekarang kita bisa berikan dia sebagai empty object. Untuk memudahkan kita bisa menyimpannya ke dalam sebuah variabel dengan nama elemen. Nah, elemennya sudah berhasil kita buat. Lalu gimana cara menampilkannya ke dalam browser? Kita menggunakan React DOM tadi. Kita bisa ketik di sini React DOM besar semua .render. Render sendiri akan menerima 2 parameter. Parameter pertama adalah elemen yang akan kita tampilkan. Kita bisa masukkan di sini elemen. Nah, yang kedua adalah sebuah pembungkus atau kontainer di mana React akan menaruh elemen tersebut. Biasanya pembungkus tersebut adalah sebuah tag HTML lagi, sebuah div, dan kita bisa memberikan penanda seperti ID, memberikan ad. Nanti elemen kita akan dimasukkan ke dalam div tersebut. Nah, kita bisa menaruh elemennya di dalam parameter kedua, render ini. Kita bisa bilang document.getElementById. Karena kita sudah memberikan ID app di sini, elemen by ID app-nya. Berarti nanti React akan menaruh elemen yang kita buat di sini di dalam HTML dengan ID app yang di sini. Kita coba save. Lalu kita coba jalankan di browser. Di sini saya menggunakan sebuah library yang bernama Live Server, yang dimana dia memiliki 2 kegunaan.
Pertama, untuk menampilkan HTML kita. Yang kedua, setiap kali ada perubahan di dalam HTML kita, maka browsernya akan ke-reload secara otomatis dengan perubahan yang kita buat. Kita buka filenya. Di sini mungkin terlihat belum ada apa-apa, tapi kalau kita buka inspect element, di bagian elementsnya, nah sekarang pada div ID app yang udah kita buat, terdapat sebuah div element yang kita buat menggunakan React. Lalu bagaimana kalau misalnya di dalam div ini ingin kita berikan sesuatu? Hal tersebut kita sebut dengan children, di mana kita bisa memasukkan children-nya di parameter ketiga React create element tersebut. Kita bisa masukkan misalnya sebuah teks, hello React. Kita coba save, kita refresh. Nah sekarang div kita memiliki sebuah children tulisan hello React. Lalu kalau misalnya kita ingin memberikan sebuah atribut ke dalam elemennya, kita bisa masukkannya di sini. Kita bisa memasukkan berbagai macam atribut, sama halnya ketika kita melakukannya di dalam HTML. Contoh, kita bisa memberikan sebuah ID. ID-nya kita beri nama hello. Save. Nah, sekarang elemennya memiliki sebuah ID dengan nama hello. Selanjutnya, bagaimana ketika kita ingin memberikan teks children ini bukan sebuah teks, tapi sebuah elemen HTML lain, seperti H2. Apakah kita bisa langsung menuliskannya seperti ini? H2 hello. Kita coba save. Kita jalankan. Sayangnya tidak. Apapun yang kita masukkan di sini akan dianggap sebuah string atau sebuah teks. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin membuat children-nya adalah sebuah elemen lagi? Kita harus membuat elemennya terlebih dahulu. Kita bisa membuat sebuah elemen H2 dengan cara yang sama ketika kita membuat div, yaitu React.create element. Tag apa yang ingin kita buat? Misalnya kita berikan H2, elemen ini tidak memiliki atribut apapun, dan kita berikan teks di dalamnya, misalnya hello React. Di sini kita ganti bukan string, tapi kita berikan variabel H2 yang sudah kita buat sebelumnya. Kita save, lalu jalankan. Nah, sekarang elemen div kita sudah memiliki sebuah children yang merupakan elemen H2. Inilah cara basic kita menggunakan React tanpa menggunakan tools apapun.